udah tahu ini tuh daerah partai A, pendukung paslon 2 atau 3 ya. Oke. Kenapa kok masih dimasukin Amin? Halo Sobat Pejuang, ketemu lagi di podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan orang-orang yang hebat dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya kuat dengan isu-isu tentang perempuan. Mari kita sambut dengan meriah Kak Nihayatul Wafiroh. Boleh disapa dulu Ibu. Ya, halo sahabat Pejuang, terima kasih sudah mengundang kita untuk datang ke sini. Oke, kalau boleh tahu kegiatan manggilnya kakak nih ya Pak Ibu? Aduh, aku terharu sekali kalau panggil kakak. Aku lebih senang panggil kakak. Berasa muda. Oke, untuk kegiatan atau kesibukannya di beberapa kesibukannya beberapa hari kebelakangan ini kira-kira ngapain tuh? Tentu kampanye dong. Kampanye. Kira-kira kampanye udah sampai di mana nih Mbak? Ada masuk ke perdesaan nggak? Kalau kampanye kan sebenarnya ini kan satu tarian nafas Oke. ya, antara kampanye pilpres sama kampanye pileg ini satu tarian nafas. Kan kita misi kita bukan hanya menang pileg, tapi juga menang pilpres. Misi kita juga bukan hanya menang pilpres, tapi juga menang pileg. Jadi satu tarikan nafas. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh, saya pikir seluruh caleg-caleg dari partai pengusung ini ya, Amin ini semuanya pasti seperti itu. Jadi kita tentu tiap dapil bergeraknya sama, bergerak bagaimana untuk mensukseskan diri kita untuk bisa terpilih lagi, dan yang kedua tentu bagaimana yang paling utama adalah bagaimana menjadikan suara Amin ini menjadi nomor 1. Oke. Nah, tentunya untuk memilih seorang pemimpin banyak pertimbangan ya Bu ya, dari A sampai Z mungkin. Jadi Bu atau Kak atau Mbak nih? Kak aja kali ya supaya lebih santai. Jadi banyak pertimbangannya kan Kak. Nah, dari banyaknya pilihan atau dari 3 pasangan calon yang kita ketahui, kenapa harus seorang Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar? Iya, tentu pasangan Amin. Nah, jadi kalau saya pertama adalah tentu rekam jejak. Rekam jejak. Kalau orang itu memilih seseorang, tentu kalau persoalan bahwa karena saya caleg untuk sudah ini periode ketiga. Kalau ketika menjadi caleg pertama kan kita bisa membual-bual nih. Saya nanti kalau akan jadi DPR akan bla 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 bla. Banyak dengan janjinya ya. Janjinya yang belum tentu, mungkin dia belum tahu. Kalau jadi DPR beneran mau di komisi berapa, mau ngapain nggak kan? Tapi kalau sudah jadi anggota DPR, ini ketika kampanye kan, oh yang sudah saya lakukan ini nih, saya akan melanjutkan ini, saya akan perbaiki ini. Begitu juga dengan calon pimpinan bangsa kita ya, calon presiden dan wakil presiden. Tentu kita juga harus melihat rekam jejaknya. Mereka sudah ngapain saja? Mereka sudah ngapain saja? Kalau mereka belum punya rekam jejak, ini kan saya pikir kan apa yang akan disampaikan ya pasti hanya sesuatu yang masih suatu yang indah, suatu yang apa yang mungkin ya memenuhi harapan orang saja, tapi tidak down to earth, tidak berdasarkan apa yang ada di dalam kenyataannya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi kalau Pak Anies nih sudah dengan rekam jejaknya yang luar biasa ya. Dan satu lagi saya pikir ini yang paling penting adalah beliau adalah seorang pembaca. Seorang pembaca ini adalah orang yang paling bisa kita katakan bahwa pembaca dan penulis ini sesuatu yang jadi satu ya. Kalau sudah pembaca, kalau otak kita kan seperti gelas nih, kalau dibaca, kalau dikasih dengan ilmu terus pasti akan tumpah. Ini kan sebagai tulisan. Begitu juga dengan Pak Anies ini membaca terus kan tumpahannya adalah tulisan-tulisan buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada. Nah, sebagai pembaca otomatis dia orang yang tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia peroleh dalam ilmu, dalam pengalaman maupun dalam ilmu, sehingga ini menjadikan beliau akan tetap mencari memperbaiki diri. Itu kunci. Yang kedua adalah dengan membaca dia akan siap untuk dikritik. Dia siap untuk dikritik bahwa
Karena kalau membaca, bayangkan kalau kita membaca buku teori tahun 70-an, habis itu ada buku teori baru tahun 80, tahun 90, bahkan tahun 2020 contoh begitu, otomatis kan teori-teori ini kan berkembang. Kita harus membuka pikiran kita bahwa kita harus menerima nih dengan teori-teori yang baru. Begitu juga dengan pemimpin yang mau membaca, otomatis dia akan punya kemampuan diri untuk bisa menerima masukan-masukan dari sesuatu yang baru. Saya melihat juga Pak Muhaimin juga seperti itu, buku-bukunya Pak Muhaimin juga cukup banyak. Jadi beliau juga seorang pembaca dan seorang penulis, dan otomatis dan sudah ada nyata yang dia perjuangkan selama ini. Jadi kalau kadang-kadang kan orang itu kan contoh soal nepotisme ya, orang itu kan nggak bisa menghindar kita anaknya siapa. Tapi next questionnya yang harus kita perjuangkan, apa yang sudah kamu lakukan? Baik. Gitu. Jadi kita nggak bisa menghindar nih. Saya nggak bisa menghindar, saya anaknya bapak saya siapa, ibu saya siapa, kakek saya, nenek saya siapa, saya nggak bisa menghindar dari itu. Tapi next questionnya yang harus kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Begitu juga dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Pak Muhaimin tidak bisa menghindar bahwa beliau ini adalah cucunya pendiri NU. Tapi itu tidak cukup. Next questionnya, apa yang sudah kamu lakukan buat NU nih? Seperti itu. Begitu juga dengan Pak Anies. Pak Anies adalah cucunya pejuang Pak Baswedan. Jadi apa nih? Bukan hanya cukup di situ, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies sebagai wujud implementasi dia sebagai cucunya pejuang pahlawan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Kontribusi. Ya? Jadi kalau mau ngomongin nepotisme kan kita nggak bisa menolak nih, kita anaknya siapa, kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim siapa. Gitu. Tapi next questionnya adalah apa yang sudah kita lakukan, dan Pak Muhaimin dan Pak Anies ini bisa menjawab apa yang sudah mereka lakukan. Baik, kita beri tepuk tangan dong untuk jawabannya. Jadi kayaknya gara-gara kopi. Jadi langsung jreng gitu ya Kak ya. Nah, banyak sekali mungkin beberapa masyarakat yang tidak bisa langsung ya Bu, Kak, belum bisa merasakan perubahan yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengaungkan perubahan yang sudah diberikan oleh Pak Anies kepada masyarakat itu? Ada nggak cara dari Kak sendiri? Jadi kan sebenarnya kan kalau ada orang ketemu teman ya. Ada yang teman bilang begini, contoh begini, aku DPR RI milih kamu ya, tapi presidennya nggak ke Amin ya. Pikiranku, kok bisa ya ada orang nggak memilih Amin? Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Berpikirnya seperti itu. Dengan segala track record, dengan comparing dengan other paslon ya, paslon 2, paslon 3, kok ini kenapa ya? Kok orang nggak kok sampai nggak memilih Amin? Padahal dengan kita itu kan punya reason untuk memilih gitu loh. Nah sebenarnya itu yang harus kita delivery ke orang. Menurut saya sebenarnya adalah persoalan mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan, ini yang sebenarnya kurang gitu. Tidak semua orang paham tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Jadi memang jaring laba-labanya ini yang harus bergerak semakin melebar, ini yang harus dilakukan. Nah, di samping itu memang salah satu tugas penting sebagai politisi adalah memberikan pendidikan politik ya. Pendidikan politik kita ini lupa orang mau memberikan pendidikan politik. Jadi saya ingat betul ketika saya kampanye pertama 2014 ketika awal jadi anggota DPR, kata orang kampanye saya kurang sombong, satu. Yang kedua adalah katanya saya ini terlalu panjang kalau kampanye. Jadi kalau orang mungkin kampanye kan simpel saja. Pilih saya, nanti saya akan bla bla bla. Visi misinya disampaikan. Enggak visi misi, janji. Janji. Kalau saya harus menerangkan apa itu DPR, apa itu DPR RI kabupaten provinsi, karena masyarakat kan lebih banyak lihat baliho-baliho, apa bedanya orang ini dengan orang ini, kenapa saya harus memilih orang ini dengan orang ini, terus kenapa harus perempuan, dan macam-macam. Kata orang-orang, udah pendidikan politiknya nanti saja ketika sudah jadi DPR. Sekarang kampanye saja. Bagi saya waktu itu, saya berpikir bahwa kalau saya tidak memberikan pendidikan politik sekarang, terus saya tidak terpilih,
saya kehilangan satu kesempatan untuk memberikan pendidikan politik. Okay. Tapi kalau saya sekarang memberikan pendidikan politik, lalu saya terpilih, saya masih punya 2 kesempatan memberikan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini yang sebenarnya jarang untuk diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat terlalu sudah diomongin soal janji-janji, apalagi dengan sekarang ini yang transaksionalnya sangat tinggi. Kalau di buku Everyday is Politics itu mengatakan itu kasusnya difitnah atau ditalang lupa, kayaknya difitnah lupa. Itu kalau di buku Everyday Politics dia menulis bahwa masyarakat itu sampai berpikir I wish every day is election day. Okay. Karena kalau tiap hari election day berarti tiap hari mereka dapat amplop. Okay. Mereka sampai berpikir seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita tidak akan bisa merubah sebuah negara ini kalau kita tidak memberikan pemahaman yang betul kepada masyarakat tentang pendidikan politik. Dinyinyirin iya, tapi paling tidak itu yang harus kita lakukan. Apalagi 54-56% pemilih kita ada generasi muda. Yang generasi muda ini saya pikir yang harus diajari bagaimana pendidikan politik. Nah, untuk sosialisasi memang harus menggerakkan seluruh elemen ya, seluruh elemen dalam artian memang ya serangan udara, serangan darat, ya kayak kanan kiri ya kayak semuanya. Udara api harus digerakkan karena memang penduduk kita sangat banyak dan keterjangkauan kita juga sangat minim. Oke. Keterjangkauan kita sangat minim. Ya pasangan Anies sama Pak Muhaimin kan baru deklarasi 2 September ya. September 2 September ke sini sampai ini kan kurang dari 6 bulan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya waktu yang sangat sempit untuk bisa memperkenalkan ke 270 juta rakyat Indonesia gitu. Walaupun yang pemilihnya 200-an juta, 200-an ke 180 sampai 200 juta pemilih kita 200 juta. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan oleh Pak Muhaimin sama Pak Anies sendiri. Jadi jaringan-jaringan yang ini harus dilakukan, yang saya pikir adalah kalau mengandalkan media sosial ini jangkauannya kepada 54-56% anak muda itu. Tapi bagaimana dengan 46% masyarakat tua yang belum tidak punya HP, yang tinggal di daerah mana dan yang sinyalnya berkala, kala-kala hidup, kala-kala nggak ada, gitu. Kala hidup, kala-kala mati. Bagaimana itu? Mau tidak mau memang harus door to door. Karena kalau di perkumpulan saja berapa persen sih rakyat kita ikut perkumpulan, berapa persen sih rakyat kita yang datang ke masjid, ke musola, ke gereja dan ke perkumpulan pemuda, arisan dan sebagainya. Paling 10-20%, 80%-nya rakyat kita itu nggak ikut perkumpulan itu. 80% yang kebanyakan yang nongkrong di perempatan jalan, di pinggir jalan, tapi mereka juga punya hak pilih. Jadi mau tidak mau memang harus door to door menurut saya. Langsung ke orang ya gitu ya? Iya, door to door, karena di situ door to door itu juga bisa memberikan pendidikan politik, memperkenalkan nama dan apa sebagainya. Karena ada kan sebuah kasus waktu pemilu 2019, seorang ibu yang dia itu TV-nya itu jaringannya rusak. Dia itu TV-nya yang bisa hanya 1 jaringan saja. Karena ada cuma 1 jaringan itu dan jaringan itu mendukung salah satu paslon, dia benci banget dengan paslon yang lainnya. Contoh waktu itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Jadi waktu itu satu TV yang mendukungnya adalah mendukung Pak Prabowo gitu ya. Jadi itu benci banget ke Pak Jokowi karena yang TV di rumahnya itu yang bisa itu hanya 1 saluran dan gitu. Yang dia lihat dan dia dengar cuma itu saja. Jadi kan akhirnya nggak balance kan karena tergantung sinyalnya juga. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita lakukan bersama, bagaimana memang harus door to door itu, karena kita mau ngandalin televisi, ngandalin informasi. Sekarang juga ini, apalagi anak-anak sekarang kan juga nggak lihat TV ya, udah nggak lihat TV. Saya aja juga lupa terakhir lihat TV kapan gitu. Kita sudah cukup dengan di media yang kita pegang, gadget yang kita pegang. Jadi TV itu kayak sudah jarang banget. Makanya kalau saya lagi live di TV ini ada yang lihat nggak ya gitu. Karena saya pun sekarang nggak lihat TV gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak,
kan kita kata kakak tadi harus door to door. Ada nggak beberapa kendala atau misalnya penolakan yang diberikan oleh masyarakat langsung kayak cukup gitu kak punya pilihan langsung? Ada, saya pun juga sempat menolak karena saya disamperin untuk dikasih nasi bungkus sama caleg partai lain, dan caleg itu membawa paslon lain. Saya tegas bahwa saat itu saya amin. Saya tidak menerima nasi bungkus. Saya pun melakukan yang sama, dan saya pun juga pernah mengalami itu karena saya modelnya juga door to door. Jadi ada tim saya datang menerangkan bla 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 dengan memberikan stiker untuk dipasang, begitulah stiker biasa masa kampanye stiker gitu. Nah, suatu saat malamnya orang itu datang ke tempat tim saya dan membawa stiker. Saya ini sudah hidup mati di partai A nih, dan saya nggak akan memilih si Amin itu menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Tapi saya tadi mikir kenapa kok saya masih menerima stikernya, kan kasihan sudah cetak stiker tapi nggak saya pasang, jadi saya kembalikan stiker langsung gitu ya kak ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dikomplain orang, udah tahu ini tuh daerah partai A, pendukung paslon 2 atau 3 ya. Kenapa kok masih dimasukin Amin? Itu nanti kan masyarakat berpikir ada usaha untuk membawa daerah ini menjadi pendukung partaimu PKB dan pendukung Amin. Saya bilang ya iyalah. Ya tujuan kampanye, masa kita kampanye di daerah sendiri? Ya kampanye harus mencari suara dari orang lain dong. Mencari dari partai lain, mencari dari pemilih paslon lain. Kalau nggak gitu ya nggak, gimana kita bisa naikkan suara begitu. Jadi ada kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir sempit seperti itu. Baik. Nah gini kak, untuk menjadi pemimpin kan banyak sekali, bukan banyak sih ya. Kita harus punya gagasan. Kira-kira dari seorang Anies Baswedan, gagasan yang seperti apa yang memang terlihat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri? Dari yang sangat dibutuhkan. Atau dari Amin nih? Dari pasangan Amin. Sebenarnya yang paling utama kan adalah soal perubahan. Soal perubahan, yang perubahan dalam artian memang banyak hal yang kita ini terlena dalam hal yang kita ini terlalu dieluk-elukkan dengan pencitraan dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita bedah ya. Contoh kalau kita lihat bagaimana yang namanya kesukaan masyarakat, kedisukaannya pemerintah sekarang sampai 70%. Tapi kalau kita lihat detail ke dalam, mereka bisa membeli sembako enggak? Kan masyarakat kita kan malas saja ditanya, suka nggak sama itu? Iya suka. Tapi ketika ditanya detail ke dalam, ternyata banyak PR-nya di situ. Bagaimana pupuk tidak terbeli? Saya ini wakil ketua Komisi 9 bidangnya soal kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan. Tidak ada hubungannya dengan pupuk. Tapi ketika di masyarakat kita tidak bisa memilih persoalan apa yang ada di masyarakat. Saya tidak bisa hanya bilang bahwa saya ini hanya soal kesehatan nih. Saya cuma bagian ini gitu. Saya BKKBN soal kependudukan saja. Saya tidak bisa berpikir, saya tidak bisa mengatakan itu. Karena ketika itu berhadapan dengan masyarakat, seorang anggota DPR dia harus bisa menampung dengan seluruh kesama masyarakat. Toh saya juga punya mitra, punya teman yang satu fraksi yang ada membidangi soal pupuk dan sebagainya. Jadi masyarakat mengeluh bagaimana pupuk yang tidak terbeli. Bagaimana pupuk yang tidak terbeli, bagaimana soal kesehatan yang tidak terjangkau, pendidikan. Bagi saya memang ada 3 hal pokok yang negara itu tidak boleh melakukan negosiasi. Yang pertama adalah keselamatan warga negara, yang kedua adalah soal kesehatan warga negara, yang ketiga adalah soal pendidikan warga negara. Ini adalah software. Ini nggak bisa, berapapun negara rakyat membutuhkan uang dari sini. Ini negara harus mengeluarkan, jadi tidak boleh ada negosiasi soalnya. Mereka rakyat membutuhkan itu. Nah, ketika hal pokok yang paling softwarenya negara itu dipertanyakan, mereka baru cerita, ternyata begini, ternyata bahan pokok dan sebagainya masih kurang dan sebagainya. Dan mereka tidak diberikan komparasi nih, contoh perkembangan ini kalau dibangun A
dibangun jalan tol contohnya, ini perkembangan ekonomi akan baik, tidak dikasih alternatif. Kalau kira-kira dibangun kereta api, kira-kira lebih baik mana nih? Nggak dikasih komparasi. Nah makanya kita mengajak rakyat bukan hanya untuk menerima saja, tapi mengajak rakyat juga untuk berdiskusi, mengajak rakyat untuk bisa lebih cerdas lagi. Dan basisnya adalah basis sosial, bukan hanya basis pertumbuhan ekonomi yang membawa hanya keuntungan hanya untuk beberapa puluh orang saja, tapi benar-benar daya saing yang merata seluruh rakyat Indonesia begitu. Jadi ini yang saya pikir penting sekali sebuah perubahannya di sini. Banyak orang yang takut kalau perubahan berarti yang namanya BPJS akan dihapus nih, namanya PKH akan dihapus nih. Perubahan itu merubah sesuatu yang tidak bagus, tapi meneruskan sesuatu yang bagus gitu. Kalau di dalam Islam ada namanya ada namanya kaidah fikih bahwa meneruskan sesuatu yang bagus dan mengambil sesuatu yang lebih bagus lagi.